Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas kelanjutan dari materi peubah acak ya. Kalau misalkan pekan lalu kita membahas peluang peubah acak diskrit, sekarang kita akan membahas peluang peubah acak kontinu, serta akan dilanjutkan pembahasan kita tentang harapan dalam konsep matematik. Pertama kita akan bahas dulu distribusi peluang kontinu. Peubah acak kontinu merupakan peubah acak yang nilai-nilainya tak berhingga banyaknya ya. Ruang sampelnya mengandung titik sampel sebanyak titik sampel pada sebuah garis. Jadi kalau misalnya ini sebuah garis, garis itu kan terbentuk atas kumpulan titik-titik ya, yang banyak. Nah, akhirnya membentuk suatu garis. Titik-titik ini kalau dalam peubah acak kontinu ruang sampelnya itu titik sampelnya tak berhingga banyaknya. Fungsi peluang. Nah, di peubah acak diskrit ada namanya fungsi peluang. Begitu juga di materi peubah acak kontinu juga ada fungsi peluang. Simbolnya sama gitu ya. Fx. Untuk peubah acak kontinu X disebut fungsi padat peluang atau probability density function atau biasa disebut fungsi padat saja gitu ya. Grafik fungsi padat adalah kurva kontinu dan peluang dinyatakan sebagai luas daerah di bawah kurva ya. Jadi kalau untuk peubah acak kontinu, fungsi peluangnya Fx ini tidak bisa disajikan dalam bentuk tabel, tetapi dalam bentuk rumus ya. Dan peluangnya selalu bernilai positif, sehingga kurva fungsi padat selalu berada di atas sumbu X ya. Oke, sekarang definisi pertama yang harus kita kenal. Misalkan X besar adalah peubah acak kontinu, maka fungsi Fx adalah fungsi padat peluang peubah acak kontinu X ya, yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real R bila memenuhi 3 syarat-syarat ini gitu ya. Yang pertama, Fx lebih besar sama dengan 0 dengan X itu anggota bilangan real. Yang kedua, integral min tak hingga sampai tak hingga dari Fx dx sama dengan 1. Dan yang ketiga, peluang dari X lebih besar dari A dan X kurang dari B atau X di antara A dan B itu sama dengan integral dari A sampai B untuk Fx dx ya. Peluang X di antara A dan B itu bisa kita gambarkan secara grafik ya. Nah, kita bisa gambarkan secara grafik, misalkan kurva normal ya. Oke, di sini A, di sini B. Nah, di sini kita tulis P X antara A dan B ya. Sumbu di horizontal ini X, sumbu vertikal itu fungsi padatnya ya. Baik, kita lanjutkan. Peubah acak kontinu mempunyai peluang 0 pada setiap titik X, yaitu peluang pada titik X tepat di titik X itu sama dengan 0, tetapi akan bernilai lebih besar dari 0 jika X terletak dalam suatu interval. Contohnya begini, misalkan satu orang dipilih secara acak dari suatu kelompok mahasiswa. Peluang mahasiswa yang terpilih memiliki tepat 172 ya, tidak kurang tidak lebih gitu ya, presisi gitu, harus 172 sehingga peluang kejadian untuk mendapatkan mahasiswa dengan tinggi 172 cm itu sangat kecil gitu ya, dan akhirnya diberi 0 peluangnya. Namun berbeda kalau misalkan peluangnya itu di antara interval gitu ya. Interval misalkan 172 sampai 174 cm. Itu jelas
peluangnya akan lebih besar daripada yang dituntut untuk memilih mahasiswa dengan tinggi tertentu, tidak kurang tidak lebih. Makanya dalam PUBA acak kontinu ya, kalau misalkan peluang pada titik tertentu bukan di interval itu dinilai 0. Tapi kalau misalnya dalam interval seperti kasus tadi, peluang mendapatkan mahasiswa dengan tinggi 172 sampai 174 jelas mempunyai peluang yang lebih besar dibandingkan peluang yang tepat 172 cm. Begitu ya. Baik, karena ketentuan ini kita bisa membuktikan bahwa peluang X lebih besar dari A, X lebih besar sama dengan B itu akan sama dengan yang syarat ketiga. Nah, ini bila kontinu ya, bila X kontinu. Bila X diskrit itu tidak berlaku. Kita bisa jabarkan di sini. Pada bagian B itu kan kurang dari sama dengan. Baik, sekarang kita pecah. Pernyataan ini sama dengan pernyataan yang ada di ruas kanan ya. PX kurang dari A kurang dari B. Nah, padahal di sini sama dengan ditambah PX sama dengan B. Jadi sama saja gitu ya dengan ruas kiri. Nah, tadi ketentuannya, tadi dikatakan jika PUBA acak kontinu itu tepat pada satu titik, maka peluangnya itu 0. Sehingga di ruas kanan hasilnya PUBA acak kontinu di antara A dan B, nilainya sama. Ini artinya apa? Tidak penting gitu ya, apakah titik di ujung saling diikutsertakan atau tidak. Kalau ada sama dengannya itu kan diikutsertakan. Tapi ternyata dalam X kontinu, baik ada sama dengannya ataupun tidak, sama saja gitu. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini. Misalkan PUBA acak X ya, mempunyai fungsi padat peluang Fx sama dengan X kuadrat per 3 ketika X lebih besar dari min 1 kurang dari 2 dan bernilai 0 jika X-nya itu selain nilai yang ada di sini gitu ya. Baik, yang A, tunjukkan bahwa syarat 2 pada definisi 1 terpenuhi. Nah, pada definisi 1 syarat kedua. Apakah ini terpenuhi oleh fungsi padat tadi? Kita buktikan ya. Kita jawab. Untuk nomor A, integral min 1 di sini 2 ya, X kuadrat per 3 di sini dx ya. Tadi kan di syarat kedua pada definisi nomor 1 integral min tahingga sampai tahingga dari fx itu sama dengan 1. Nah, ini ya. Ini sama dengan 1. Di sini kan syaratnya batasnya min 1 dan 2. Ingat tadi masalah batas itu tidak penting gitu ya untuk X kontinu karena sama saja antara yang batas diikutsertakan ataupun tidak, konsepnya sama. Baik, sekarang kita integralkan di sini. Integral min 1 sampai 2 di sini sepertiga X pangkat 2 dx. Maka sepertiga keluar dari integral min 1 sampai 2 X pangkat 2 dx. Maka sepertiga rumus dari integral X pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 xn plus 1 plus c ya. Di sini plus c. Oke, maka ini n-nya 2. Maka 1 per 2 plus 1 x2 plus 1. Ya, c-nya nanti c-nya karena ini integral tentu tidak diikutsertakan. Sepertiga di sini 1 per 3 X pangkat 3 ya. Ini dievaluasi dari min 1 sampai 2.
Saya lupa ya, di sini dievaluasi dari min 1 sampai 2. Baik, di sini sama dengan sepertiga dikali sepertiga 1/9 X pangkat 3 min 1, 2. Nah, ingat untuk integral tentu kita ganti X-nya dengan batas atas dulu, kemudian dikurangi dengan batas bawah. Ini dimasukkan ke sini dulu. X-nya diganti dengan batas atas. 1/9, 2 pangkat 3 dikurangi 1/9 min 1 pangkat 3 ya. Maka di sini 1/9 dikali 8 ya. Min 1 pangkat 3 itu min 1. Maka di sini plus 1/9. 1 dikali 8, 8/9 ditambah 1/9. Maka hasilnya 9/9 atau sama dengan 1. Nah, ini terbukti ya. Oke, nomor A sudah ketemu. Sekarang untuk menjawab soal nomor B, hitunglah peluang dari peubah acak lebih besar dari 0, lebih kecil sama dengan 1. Oke, di sini ya B, kita diminta menghitung peubah acak yang lebih besar dari 0 kurang dari sama dengan 1 ya. Tadi kita sudah definisikan di awal ya, terkait keikutsertaan batas itu bagaimana. Ini kita bisa tulis seperti ini. P 0 X 1. Nah, ini kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 berarti tidak masuk satunya. Supaya sama dengan ruas kiri, maka kita tambahkan P X sama dengan 1. Untuk peubah acak kontinu, ketika tepat di suatu titik, maka peluangnya itu sama dengan 0. Maka kita tulis 0. Di sini P 0 X kurang dari 1 ya. Maka kita bisa tuliskan peluang dari peubah acak lebih besar dari 0 kurang dari sama dengan 1 itu sama saja dengan peluang dari peubah acak di antara 0 dan 1. Nah, ini kita lihat syarat nomor 3 ya. Nah, di sini kita lihat ya. P X lebih besar A kurang dari B. Nah, ini kan tidak ada sama dengannya ya. Integral AB A sampai B untuk fx dx. Nah, kita bisa tuliskan di sini P 0x kurang dari 1 sama dengan P 0x kurang dari 1 integral 01 dari fx dx. Fx-nya tadi di sini x kuadrat per 3 dx ya. Dan hasilnya tadi, hasil dari integralnya itu akan sama saja ya. 1/9 X pangkat 3. Ini mempersingkat waktu. Integral dari ini kan sama saja sebenarnya dengan yang nomor A. Hanya batas atas dan batas bawahnya berbeda ya. 01. Oke, sekarang kita masukkan, kita ganti X dulu. X ini dengan syarat atas ya. 1/9 1 pangkat 3 min 1/9 0 pangkat 3. Jelas jawabannya 1/9. Selanjutnya kita bahas juga distribusi kumulatif peluang kontinu. Kita definisikan terlebih dahulu ya. Distribusi kumulatif F besar X, sebuah peubah acak kontinu X besar dengan fungsi padatnya fx diberikan oleh rumusan seperti ini ya. F besar sama dengan P, peubah acak kurang dari X sama dengan integral minta hingga sampai X tertentu ya.
FT DT untuk min ta hingga untuk peubah acak lebih besar dari min ta hingga kurang dari ta hingga. Akibatnya nanti peluang dari X di antara A dan B itu sama dengan FB dikurangi FA. Dan kalau misalkan yang diketahui itu distribusi kumulatifnya terlebih dahulu dan diminta untuk mencari fungsi padatnya, maka tinggal diturunkan saja ya. Baik, sekarang kita lihat contoh untuk fungsi kumulatif ya. Ini kita ambil dari contoh nomor 1 tadi, soalnya sama ya. Hanya sekarang pertanyaannya diminta mencari fungsi kumulatif dan diminta untuk menghitung peluang dari peluang dari peubah acak yang lebih besar dari 0 kurang dari sama dengan 1 ya. Oke, sekarang kita jawab dulu untuk fungsi kumulatifnya. F besar X ya sama dengan, nah tadi di sini rumusnya min ta hingga sampai X FT DT ya, min ta hingga sampai X FT DT. Karena ini soalnya sama dengan yang nomor 1, hanya variabelnya diubah menjadi T, maka T kuadrat per 3. Di sini kita tulis, nah ini batasnya, kita ganti dari min 1 ya. Kenapa min 1? Sesuai dengan soal. Nah ini kan yang batas bawahnya di sini, hanya di sini variabel X-nya diganti dengan T. Di sini min 1 X ya. T pangkat 2 ya. T pangkat 2 per 3 dt sama dengan, ini kita integralkan, hasilnya sama ya nanti 1/9 T pangkat 3 dievaluasi dari 1 sampai X. Maka kita ganti T-nya dengan batas atas dulu yaitu X 1/9 X pangkat 3 min 1/9 min 1 pangkat 3. Maka di sini X pangkat 3/9 min dikali min 1 pangkat 3 itu min 1 dikali min plus ya 1/9. Maka di sini X pangkat 3 plus 1/9. Ini fungsi kumulatifnya dari peubah acak kontinu. Nah, sekarang kita diminta mencari peluangnya juga. P 0 X ya, kurang dari 1. Tadi kalau ada sama dengan intinya sama ya, tidak baik ada sama dengan ataupun tidak ada sama dengan, rumusannya sama. Maka kita mengikuti rumus ini ya, walaupun di sini tidak ada sama dengan, kita tadi sudah buktikan bahwa tidak terlalu berpengaruh, jadi rumusannya sama. Di sini berarti F ketika 1 ya dikurangi, nah lihat ya di sini kan batas atasnya dulu, ini batas bawah, dikurangi F ketika 0 ya. Ini kita ganti X pangkat 3 plus 1, nanti kita ganti dengan 1 ya, per 9. Ini X-nya kita ganti 1. Min X-nya kita ganti 0. Dari sini ya. Kita ganti ke sini. Kita disubstitusikan, tapi X-nya diganti 1 dan 0. Di 0, 3. Plus 1/9. Maka hasilnya 1 pangkat 3 itu 1 pangkat 3 itu 1 ya. Plus 1/9 min 1/9. Hasilnya 2/9 dikurangi 1/9, 1/9. Oke, yang terakhir yang akan kita bahas yaitu harapan matematik.
Misalkan X suatu peubah acak dengan distribusi peluang Fx ya, maka nilai harapan X atau harapan matematik X ya, bila peubah acaknya diskrit, maka rumusan harapan matematiknya itu seperti ini ya, menggunakan sigma, karena dia diskrit. Nah, ciri dari diskrit itu penjumlahan biasa ya, sigma. Itu harapan matematiknya. Bila peubah acaknya itu kontinu, sigma ini kita ganti dengan integral ya. Rumusnya sama. Nanti kita bisa lihat di contoh soal ya. Tapi yang akan dibahas di contoh soal itu bila X-nya kontinu. Ada namanya harapan matematik khusus. Adalah harapan matematik yang merupakan min dan variansi ya. Jadi harapannya itu sama dengan min dan ada hubungan variansi harapan dan min atau rata-rata. Baik, contoh yang terakhir. Misalkan X besar peubah acak yang menyatakan umur dalam jam, sejenis komponen elektronika gitu ya. Fungsi pada peluang diberikan oleh seperti ini. Fungsi padat sama dengan 2000 per X pangkat 3 ketika X lebih besar dari 100 dan bernilai 0 jika X lain syarat yang di atas. Hitunglah umur komponen elektronika tersebut. Maka kita bisa menggunakan rumusan ini gitu ya, X continue. Oke, sekarang kita jawab ya. X ya. X sama dengan ini X besar ya. Integral tadi dari min tahingga sampai tahingga. Nah, ini di soal X lebih besar dari 100, berarti batas bawahnya 100 sampai lebih besar dari 100 tahingga gitu ya. Di sini kita tulis tahingga. Rumusnya X Fx dx. Maka kita tulis di sini X Fx dx. Fx-nya kita menggunakan 2000 per X pangkat 3 ya. 100 di sini tahingga. X-nya ingat ya. X ada di sini sebelum Fx. 2000 per X pangkat 3 dx. Nah, ini kita bisa coret ya, kita bisa sederhanakan. Ini sisa pangkatnya 2. Maka X ya sama dengan integral 100 sampai tahingga 2000 per X pangkat 2 dx ya. Ini X kecil. Oke. Seperti biasa kita tinggal mengintegralkan saja. Maka ini kan kita bisa tulis 100 sampai tahingga 2001 per X pangkat 2 dx. Kan sama saja ya. 2000 keluar dari integral. 100 sampai tahingga 1 per X. Oh, ini naik saja ya. X-nya itu naik ke atas jadi pangkatnya negatif dx. Maka di sini 2000 dikalikan dengan 1 per min 2 plus 1 X min 2 plus 1 dievaluasi dari 100 ke tahingga ya. Sini X sama dengan 2000 dikalikan dengan 1 min ya. 1 per min 1 X pangkat min 1 dari 100 menuju tahingga. Nah, ini tinggal digabungkan saja. Min 2000 dibagi X pangkat min 1-nya balik lagi ke bawah. 100 sampai tahingga. Kita masukkan tahingga dulu ke X ya. Batas atas dulu. Per tahingga dikurangi min 200, ini tetap minnya di bawah. X-nya diganti batas bawah.
100. Jadi ingat kalau integral tentu ya, x dx, maka ini batas bawah atas dikurangi batas bawah. Sesuatu dibagi tak hingga itu 0. Jadi angka minus 2000 ini dibagi angka yang sangat banyak, otomatis nilainya sangat kecil dan dianggap 0 ya. Min dikali min plus 2000 dibagi 100 ya. Maka hasilnya 20. Nah, ini 20 jam ya. Seperti itu. Baik, materi kali ini sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.